Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya saat sekarang lagi berstatus single. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi keadaan love life-nya kamu ya. Dan kemudian nanti kita akan intip-intip sedikit bagaimana energi si yang mantan saat ini ke dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Scorpio, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Pisces di situ, energi dari Cancer, berikut energi dari Scorpio, dan kemudian ada energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Nah, jadi di sini tuh Mari lihat kamu bisa aja gedek banget ya sama si pasangannya kamu. Jadi kamu kayak yang ngotot ini, aku harus tinggalin dia, aku harus bisa lepasin diri dari dia. Jadi kamu kayak yang merasa bahwa sekarang kamu sedang berkompetisi sama si dia. Siapa yang paling cepat untuk bisa letting go ya? Siapa yang paling cepat bisa move on? Nah, seperti itu kamunya ya. Kayak kamu juga bilang bahwa move on-nya ini tuh bukan berarti bahwa kamu akan segera buru-buru ya punya pasangan baru, belum tentu juga. Kemenangan yang kamu mau raih di sini tuh, aku mau buktikan sama si dia bahwa tanpa dia aku baik-baik aja kok gitu. Aku malah bisa lebih bahagia, aku bisa lebih sehat lahir batinnya aku gitu ya. Aku bisa makin cantik, aku bisa makin nyaman hidupnya aku makin sukses, aku makin kaya raya, statusnya aku makin tinggi gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak namanya orang-orang yang mau pembuktian ya, apa-apalah yang kamu anggap itu tuh hal yang eksklusif yang bisa didapatkan oleh manusia, itu yang sekarang sedang coba untuk kamu raih gitu loh ya, supaya dia nggak nganggap kamu sepele gitu loh. Jadi boleh-boleh perpisahan ini tuh cukup menyakitkan bagi kamu ya, bukan sedih tapi marah. Mari lihat, bukan sedih gitu loh. Sedihnya itu tuh bolehlah dikatakan sedih di level 4 kali ya, sedih di level 4 dari 10 gitu. Lebih kepada kayak sekarang kamu itu tuh marah, namun marahnya ini puji Tuhan, alhamdulillah, astungkara, kamu bawakan ke mau mengupgrade dirinya kamu gitu loh. Bukan marah yang kemudian menjadi merusak ya, baik itu tuh merusak secara langsung dirinya ataupun dirimu, terutama dirimu, ini yang paling penting ya. Tidak ada. Jadi kayak pembalasan dendamnya kamu sekiranya karena kamu marah ya, katakanlah kamu dendam sama dia, tapi dendamnya itu tuh bukan dendam main gaya-gaya preman gitu ya, enggak, tapi kayak kamu harus lihat aku lebih cantik yang gitu ya, aku lebih gagah ya, aku lebih ganteng gitu loh, aku lebih bahagia, gitu ya. Imbasnya dari apa nanti pembalasan dendamnya kamu, baik juga sih untuk dirinya kamu sendiri gitu loh, baik. Nah, memang kalau dari apa ya, dilihat dari peta level of consciousness-nya Hawking, kemarahan itu tuh adalah energi yang bisa dikonversikan untuk membuat kita naik kesadaran level spiritual, bisa gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini yang sekarang sedang terjadi dari kamu. Jadi kalau hanya untuk kemudian nangis-nangis gitu ya, meratapi kesinggelannya kamu ini ya, hidupnya kamu tanpa si dia gitu, sampai kamu galau gitu ya, sampai kamu nggak enak makan, nggak enak tidur,
Enggak juga, mari lihat, enggak juga yang sampai kayak gitu banget terjadi di kamu, enggak. Gitu ya. Enggak yang sebegitu merusaknya gitu, enggak. Di sana. Sesekali aja ya pas kamu lagi teringat masa-masa dia ngomong kasar sama kamu, sesekali, tapi ketika dia bikin hatinya kamu tuh perih gitu, gitu ya. Tapi sesekali gitu. Lebih cenderungnya sih sesekali gitu. Atau kalaupun kamu mengingat itu terus-menerus, tapi semakin terbaster energinya kamu ya. Makin giat kamu. Katakan kalau kamu bilang kamu mau glowing ya, makin giat kamu skincarean ya, luluran gitu ya. Pergi ngunjungin dokter-dokter kecantikan misalnya. Ya, dokter estetika gitu ya. Rajin kamu nge-gym gitu ya. Kalaupun kamu sering ingat ya yang tadi kata Mari, bahwa kamu mengkonversikan energi-energi negatif untuk menghasilkan satu hal yang positif bagi kamu gitu loh. Kamu jadi kayak makin giat bekerja ya, semakin bersemangat untuk cari duit banyak gitu loh di sana. Kamu belajar meditasi, belajar tentang ilmu kesadaran gitu. Tadi kata Mari kan kamu soalnya mau menang-menangan siapa yang duluan move on gitu ya. Jadi kamu belajar meditasi biar kamu bisa cepat melesat dalam hidupnya kamu gitu-gitu. Mari lihat. Memang dampak dari perpisahannya kamu sama si dia besar banget gitu. Namun bukan untuk mencederai dirinya kamu ya. Dampaknya itu tuh bukan dampak yang menghancurkan kamu, mencabik-cabik kamu, membuat kamu down, tapi justru sebagai pecutan gitu loh, pecutan biar hidupnya kamu itu tuh lebih oke lagi ketika tanpa si dia. Saat ini tuh kamu bisa yang kayak, kalau dia minta balikan sama aku, enggak, aku tolak, nggak mau aku. Gitu ya, nggak mau gitu. Udah cukup aku tuh membahagiakan dia, membuat dia tenang, membantu dia, ya berkorban untuk dia, mencintai dia, menyayangi dia, peduli sama dia. Cukup gitu. Omongan-omongan ini ya, self talknya kamu, self dialognya kamu, nggak mau, gitulah kamu ya. Mau dia menghamba kayak sama aku gitu, aku nggak mau gitu. Kecuali ya kalau dia menghamba sampai menjadikan dirinya sebagai budak egonya kamu, mungkin itu ceritanya lain ya. Tapi kalau hanya sebatas kayak mohon-mohon gitu ya, bisa-bisa kamu datanglah kamu mohon-mohon biar ku tolak gitu. Tapi lagi-lagi kalau dia gigih ini, andaikan dia benar-benar gigih ya, dan kemudian tentu dia juga merubah diri, bisa-bisa baru di situ tuh kamu mau mempertimbangkan ya, mau mempertimbangkan untuk kembali bersama dengan si dia gitu. Tapi tentu itu tuh adalah hal yang membutuhkan effort ya, effort yang lumayan besar, yang lumayan gigih ya dari si dia gitu. Kalau untuk dia gampang-gampang aja datang dan pergi dalam hidupnya kamu, lah kamu Scorpio di sini mah lihat ogah lah. Nggak maulah kamu ngerendahin dirinya kamu seperti orang yang jadi persinggahan ya bagi si dia. Kapan dia mau bareng, kapan dia nggak mau bareng, ya enggak gitu. Nah, nggak maulah kamu demikian gitu loh ya. Karena kebetulan juga kamu masih inget-inget gitu loh yang buruk-buruknya dari si dia, makanya kamu nggak mau aku balik gitu. Nah di sana. Tapi kalau dia nunjukin dengan tulus ya, karena kan kalau ini orang Scorpio ya, intuisinya kan tahu mana yang palsu, mana yang tulus gitu. Kalau kemudian dia datang dengan ketulusan, mungkin itu akan menjadi pertimbangannya kamu untuk balikan sama dia. Tapi kalau dia datang dengan gaya selengeannya dia, coba-coba mampir lagi dalam hidupnya kamu, mari lihat di sini tuh kamu berjanji kepada dirimu sendiri, ku tolak gitu ya, ku permalukan dia kalau dia datang dengan gaya selengean sama aku gitu kamu kan.
Jadi kalian itu kan orang Scorpio sekalinya baik-baik banget gitu loh. Tapi kalau dipancing, keluarin sisi yang lainnya kalian, bisa-bisa ketus gitu ya. Kalian yang tadinya lembut, karena malah kalian cukup main lembut ya sama si dia ya. Udah main lembut gitu loh. Nah, tapi kalau mau dipancing main kasar, hayu gitu. Aku juga bisa kalau mau main kasar. Itu kan modelnya kalian kan. Jadi ya, jikapun kemudian ada kemungkinannya kamu kembali sama si dia, tapi tentu dia harus melewati dulu nih masa-masa ini ya, dia pembuktian diri gitu loh. Dia pembuktian diri akan kesungguh-sungguhannya dia untuk CLBK lagi sama kamu gitu ya. Karena beberapa di antara kalian itu tuh kayak udah bosen gitu loh. Semacam udah bosen jika selama ini tuh kalian udah coba toleransi ya, mau kompromi, memaklumi dia, tabah, sabar gitu. Tapi kalian kemudian dengan mode sebagai manusia biasa, yang dimana batas kesabaran itu tuh ada gitu ya. Ini orang udah dibaik-baikin tapi kok kayak gak tahu diri gitu ya, kok masih menyamankan dirinya dia dengan hal-hal yang tidak berkenan bagi kamu kan gitu ya. Jadi ya sehingga putus sudahlah sementara ini, setidaknya sementara ini putus sudahlah niatannya kamu untuk seperti sebagaimana kamu biasanya ke dia, yang kayak tadi itu yang Mari sebut, sabar, tabah, toleransi, mau kompromi gitu ya, sikap lembut, sikap penerimaan gitu. Nah di sana jadi berakhirnya hubungan ini boleh-boleh menurut kamu ya, ini bukan karena kamu yang mencari perkara gitu loh, tapi justru dari sisi si dianya ya, justru dari sisi si dianya yang kok kayaknya mau main-main sama kamu gitu loh, mau kayak ngerjain kamu. Jadi tentang motif dari seseorang ini bersama dengan kamu curigai ini tuh motifnya dia motif yang tidak elok ya, motif yang kemudian bisa merugikan dirinya kamu sendiri. Di situ dia dapat untungnya, kamu gigit jari gitu ya. Iya, memang demikian kalau Mari lihat energi dari si ya yang mantannya kamu ini gitu loh. Tapi ingat, walaupun kamu kayak berusaha untuk mensinglekan dirinya kamu ya, membuat dirinya kamu itu tuh bisa hidup tanpa dia, kalaupun kamu punya usaha untuk menggantikan dia dengan pria lain ataupun wanita lain, tapi apakah tindakannya kamu itu tuh akan berjalan dengan mulus? Belum tentu ini bos, belum tentu gitu. Jadi kamu bisa aja kayak mensinglekan dirinya kamu, tapi apakah dia memang sudah menganggap kalian ini tuh selesai? Mari lihat kayak macam belum nih, macam belum gitu loh. Kamu akan lihat ya, cepat atau lambat dianya itu tuh akan datang itu ngehubungin kamu lagi. Dan mungkin beberapa di antara kalian sudah ada ya, kamu lihat percobaan-percobaannya dia gitu ya, walaupun katakan percobaan tipis-tipis ya, pasti sudah ada ini kan, kayak mau ngambil-ngambil hatinya kamu gitu ya, kayak dengan sengaja cari-cari perhatiannya kamu. Jadi kalau kamu menduga dia itu tuh sedang caper, betul itu bukan dugaan kosongnya kamu, tapi beneran di sini Mari lihat dia kalau bisa tarik perhatiannya kamu lagi, ya syukur katanya. Dan itu yang sekarang sedang dia lakukan. Atau kalau kalian belum ngelihat ya, upaya pendekatannya dia kembali, ya caper-caper ya cari perhatiannya kamu. Kamu akan lihatlah dalam waktu beberapa hari setelah kamu menyaksikan video ini. Tapi tentu aja ya, bagi kalian yang resonate memang ke pembacaan ini. Ingat, ini kan pembacaan umum ya, tidak semua kaum Scorpio akan punya kisah yang serupa sama gitu ya, hanya untuk beberapa orang gitu loh, seperti apa yang Mari sampaikan di opening bacaan ini ya. Nah di situ dia akan kayak menggugah kamu ini, mancing-mancing kamu
supaya kamu masih mau membuka diri kepada dia, ngemanis-manisin kamu pasti gitu. Tapi mari lihat, memang motif seseorang ini tuh kayak ini bukan orang yang mau serius ini. Tidak. Ini bukan orang mau serius. Dia kayak mau mengikat kamu ya, agar kamu masih terus bersedia ngelanjutin relationship dengan dia. Tapi bukan berarti dia akan memberikan feedback balik ya kepada kamu itu tuh dalam bentuk kesungguh-sungguhan ya, dalam bentuk kesetiaan ya, belum. Kayaknya dia memang ada maksud ini sama kamu, ada maksud gitu loh. Entah itu tuh perihal tentang finansial, apa itu tuh tentang kepuasan seksual, apakah itu dia hanya sedang membutuhkan waktu dari kamu ya, misalnya kamu itu tuh adalah pengisi masa-masa dia gabut gitu loh, kamu menjadi variasi dalam hidupnya dia. Nah, itu bisa di sana. Jadi nampaknya kamu itu objek nih, mari lihat, objek ya, atau seseorang yang dia lihat objek untuk kepuasan dirinya dia, atau kamu adalah orang yang dia mau coba ya, untuk dia andalkan, mempermudah dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia maui, apa yang dia hasratin. Nah, seperti itu ya. Jadi andaikan kamu sudah mau memilih untuk pisah sama si dia, mari itu sih bukan keputusan yang salah ya, terutama bagi kalian yang sudah tidak mau lagi main-main dalam relationship ya, sudah kayak mencari relationship yang serius, yang jangka panjang, yang jelas dia hasil dari kebersamaan ini tuh menuju ke pernikahan ya. Karena dari seseorang ini tuh masih belum boleh tuh diharapkan hal yang demikian. Kalau ngasih kamu angin-angin sorga, ya pasti dia mau. Nanti kita married, anak kita 10 orang gitu ya, rumah kita nanti itu tuh kayak istana gitu-gitu ya, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku tak bisa hidup tanpa kamu, ngebuai-buai lah gitu, ngasih angin sorga, ya dia mau. Tapi kalau dilihat adakah tindakan upayanya dia, nampaknya sih tidak ada ya, tidak ada di sini kalau mari lihat gitu, ya. Tapi dia mau kamu ada, karena kayak gimana pun dengan adanya kamu dalam hidupnya dia, ya dia walaupun dikatakan dia ndak untung banyak ya, ndak menang banyak, tapi ada gitu loh, ada itu ya. Dan tidak mungkin kalian tidak tahu ini, tidak mungkin gitu loh. Kalau bisa mengunci kamu, mengikat kamu, itu bangetlah yang dia mau, setidaknya di saat sekarang gitu ya, di saat-saat inilah, di saat-saat ini sampai beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi kayak kamu misal ya, kamu itu tuh belum berhubungan lama dengan seseorang ini, tapi ada intuisinya kamu yang berbunyi ya di dalam dirinya kamu, yang menyatakan bahwa hubungan ini tuh negatif ya. Mari, kalau boleh mari sarankan, kamu percayai ya intuisinya kamu. Sebab ancaman-ancaman kamu bakal menderita bersama dengan si dia ini tuh ada gitu loh, ada itu ya. Jadi kayak dia bisa menghabiskan waktu lama sama kamu, namun dia bisa tidak setia, dia bisa menuntut ini dan itu dari kamu gitu loh, dia belum mau bertanggung jawab, seperti itu. Kalau kamu seorang donatur, atau kamu adalah seorang yang memang mau mencari kesenangan doang ya, tapi ingat kamu juga donatur ya, nah itu baru cocok kamu dengan orang ini. Tapi kalau kamu mau ada take and give dalam hubungan kalian dengan imbang, hubungan yang berkembang, yang bertumbuh, mendingan kamu pertimbangkan dengan yang lain ya,
jangan bersama seseorang ini karena dia tidak punya cinta, dia tidak punya sayang, dia tidak punya kepedulian, pura-puranya ada. Kalau pura-puranya bisa kamu lihat dari si dia gitu, pura-pura cinta, pura-pura sayang, pura-pura peduli, pura-pura bertanggung jawab gitu. Pasti ada pura-pura ini. Tapi dibalik dari kepura-puraan ini, apakah ada di situ tuh biji benih ya untuk dia bisa berubah, terutama dalam jangka waktu dekat? Mari lihat sih, belum ada. Nah seperti itu. Pure ini tuh hanya menggarap keuntungan dari kamu, mengambil manfaat ya dari kehadirannya kamu dalam hidupnya dia, dan dia bisa agak-agaknya lumayan gigih ini ngedeketin kamu nih gitu loh, mencoba mengelabuhi kamu lagi. Hati-hati ya di sana. Oke lah, baik. Scorpio, jadi dalam pembacaan kita ini hadir energi dari Pisces, Cancer. Oh, sudah Mari sebutkan tadi ya. Kemudian di sini ada energi dari Gemini, berikut ada Sagittarius, ada energi dari Pisces dan energi dari Gemini lagi. Oke ya, itu ajalah dulu Scorpio yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.